Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anakku, para siswa sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kita masih belum bisa bertatap muka. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan awal kita di semester awal ini di mata pelajaran bahasa Sunda, kita akan membahas tentang pedaran ngeunaan kawih ya. Nah, berbicara tentang masalah kawih ini adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang dimiliki oleh wilayah suku Sunda ya, Jawa Barat. Dan kawih ini biasanya kita dengar kalau misalkan di acara-acara adat istiadat yang biasa diselenggarakan oleh warga Sunda. Baik, langsung saja para siswa sekalian, kita akan membahas tentang pedaran ngeunaan kawih. Nah, naon kawih teh? Nah, iya sejarah sepintas tentang kawih ya. Kawih teh artina rakitan bahasa sabangsana dangding nu teu make patokan pupuh. Kawih nyaeta ngalagukeun sisindiran atawa ngalaguan. Kawih oge bisa disebut tembang. Nah, jadi ini adalah sejarah singkat lah ya tentang kawih dan asal mula dari sebuah kawih. Nah, dari keberkembangan sebuah sejarah di tataran Sunda, khususnya di kesenian kawih ini, ada beberapa perubahan ataupun juga keberkembangan ya. Kawih semakin berkembang, anu asalna menggunakan 5 nada. Biasa kita kenal nada yang biasa digunakan berbentuk pentatonis, da mi na ti la da. Nah, biasanya gitu kan ya. Untuk yang biasa menggunakan nada pentatonis yang berbau dengan alat-alat musik tradisional. Nah, cuma dengan keberkembangan dari sebuah kesenian kawih ini, nah sekarang sudah menggunakan beberapa lagu ataupun beberapa kawih ini biasanya dengan dengan nada-nada diatonis seperti do re mi fa sol la si do ya. Jadi udah masuk ke nada-nada diatonis. Nah, ini adalah salah satu keberkembangan dari sebuah sejarah kawih. Nah, jadi bentuk keberkembangannya memang benar-benar sangat maju sekali ya. Nah, oke, selanjutnya tentang ciri-ciri dalam sebuah kawih. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kawih. Naon wae ya ciri-ciri kawih teh? Nah, yang pertama adalah sumber jeung diwariskeun secara lisan. Jadi teu aya bentuk buku, nah sejarah tertulis gitulahnya. Jadi ini mah secara lisan yang langsung diucapkan oleh para leluhur kita, para seniman kita, khususnya di dunia perkawihan ataupun juga di dunia musik tradisional, khususnya di suku Sunda. Nah, ini sumber jeung diwariskeun secara lisan. Kemudian yang kedua adalah sifatnya tradisional, nyebarna anggar di antara kelompok tertentu. Jadi tidak merata, karena kan kita tahu ya bahwa Indonesia ini kaya akan dengan kesenian tradisional dengan berbagai macam suku ya, Nusantara. Ini adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara kita ya, yang belum tentu bisa dimiliki oleh negara-negara yang lain. Jadi tradisional ini adalah tradisi dari masing-masing wilayah ataupun masing-masing daerahnya pasti memiliki itu. Nah, ini penyebarannya juga antara kelompok. Jadi di kelompok-kelompok perkawihannya. Jadi di perkelompokan lingkungan seni Sunda. Jadi nyebarnya tidak secara nasional ya, walaupun
memang dikenal oleh orang-orang non Sunda juga, memang terkenal. Seperti kita lah mengenal dari kesenian tradisional yang ada di Betawi gitu ya. Seperti di Betawi itu kan Kawi itu semacam pantun lah ya. Pantun juga sama sebetulnya ya dengan Kawi kalau misalkan ada yang di suku Sunda. Kemudian yang ketiga, aya varian jeung versi kejadian poho jeung interpolasinya sok nimbulkeun bedana teks. Nah, jadi variasi-variasi dan versi ini bisa dikombinasikan ataupun berbentuk improvisasi yang dilakukan oleh para seniman di dalam dunia Kawi ini ya. Jadi kejadiannya poho. Jadi poho teh lupa kejadiannya waktu kapan gitu ya. Karena memang bentuk-bentuk Kawi ini ya seperti pantun lah. Kejadiannya itu spontanitas ya. Spontanitas itu seperti guyonan, banyolan dari ketika kita berkumpul ngariung gitu ya. Terus teh ya biasalah suka sindiran kayak pantun kayak seperti itu, berbalas pantun lah yang cuman ditembangkan, dilagukan. Kemudian yang keempat, umumna anonim, tengandung saha nu nyiptakeun. Jadi tidak ada penciptanya seperti lagu-lagu daerah lagu-lagu daerah yang muncul ataupun lagu-lagu nasional, bahkan lagu-lagu kemerdekaan gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk Kawih ini ya memang tidak dicatat siapa penciptanya itu siapa, karena turun-temurun itu warisannya secara lisan ya. Jadi sumbernya itu tidak tahu siapa nih awalnya gitu. Kita istilahnya kita mau menelusuri siapa sih nih penciptanya. Nah, cuman yang terkenal itu biasanya yang memberikan sebuah varian baru ya, versi baru dengan berbentuk kalau misalkan sekarang mah muncul banyak cover lagu tuh ya. Jadi lagu-lagu yang terdahulu yang mungkin zaman kalian belum ada, zaman bapak pun memang juga bisa jadi belum ada. Nah, cuman di cover baru lagi. Jadi sehingga lagu ini lebih menarik dan juga bisa lebih dikenal kembali ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah miboga rumus jeung pola. Nah, jadi punya rumusnya, ada rumusannya, polanya juga ada ya. Misalkan akhirannya i semua, akhirannya a semua. Jadi itu ya rumusan dan polanya. Nah, yang terakhir adalah polos jeung lugu, sakapeung jika kasar jeung spontan. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ya memang lucu aja lugu gitu ya untuk kata-katanya. Ya seperti pantun lah gitu ya, kata-katanya lucu, kemudian juga spontanitas. Ya, sehingga kalau misalkan ditulis pun ya itu lupa lagi karena terlalu spontan gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ciri-ciri dari sebuah kawih ya, ciri-ciri dari kawih. Oke, selanjutnya ada unsur kawih. Nah, di sini di dalam unsur kawih ini ada rasa, kemudian ada juga nada, kemudian juga ada amanat, dan yang terakhir adalah ada tema. Nah, rasa di sini adalah merupakan gambaran tina sikep nu dituliskeunana. Jadi isi dari apa yang dituliskannya itu mengandung rasa. Rasanya itu kalau ya seperti kita menciptakan sebuah lagu lah, atau misalkan kita menyanyikan sebuah lagu, ada rasanya ya. Jadi feel-nya itu dapat lah gitu. Nah, biasanya rasa ini berkaitan dengan sebuah nada ya. Jadi nadanya mau lembut, mellow, ngebeat, keras ataupun yang lainnya. Jadi disesuaikan rasanya itu. Jadi sehingga saat kita melantunkannya, nembangkeunana ngahaleuangna kawih teh, jadi ngarasakeun isi dari sebuah tekstualnya, jadi isi tulisannya sendiri gitu. Apalagi di sini ada yang namanya amanat. Nah, amanat ini adalah mangrupakeun hiji pesan anu hayang ditepikeun ku penulis. Jadi biasanya amanat ini adalah sebuah ujangan-ujangan yang biasa dikeluarkan oleh orang tua untuk anaknya ataupun juga untuk masyarakatnya
yang ada di sekeliling kita. Nah, sehingga amanat yang akan disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan itu ditumpahkan dalam sebuah rasa dan nada. Nah, sehingga orang yang mendengarnya, orang yang menyimaknya itu adalah lebih dapat lagi dari amanat yang disampaikannya. Jadi mengandung pituah-pituah ataupun petunjuk-petunjuk ataupun juga wejangan-wejangan buat para pendengarnya. Nah, yang terakhir adalah tema. Nah, mengandung sebuah tema. Ari tema teh nyaeta biasana mangrupakeun ide ataupun gagasan naon anu dikawihkeunana. Nah, jadi naon ieu temana? Bisa sedih ataupun juga membangun semangat ataupun juga larangan ataupun juga perintah. Nah, itu bebas ya. Jadi di tema ini bisa mengartikan dalam sebuah kawih ini membawa sebuah cerita. Nah, dan bisa disampaikan oleh si penembangnya sendiri secara punya rasa nada, punya rasa yang dilantunkan dengan sebuah nada ya. Ini adalah unsur dari sebuah kawih ya. Jadi ada unsur-unsurnya. Ini ada rasa, nada, amanat ataupun juga tema. Oke. Selanjutnya adalah jadi jenis-jenis kawih. Nah, di sini ada kawih buhun. Kawih buhun teh yaitu kawih baheula ya, klasik ya. Kemudian kawih zaman Jepang. Kemudian juga kawih Wanda Anyar. Nah, kawih Wanda Anyar bisa disilahkan dengan kawih modern. Nah, kawih buhun ataupun kawih klasik disebut zaman kawih buhun atau tradisional nyaeta nalika saat zaman Jaipongan nepi ke zaman Jepang ada gitu ya. Jadi ya memang ini kawih itu memang benar-benar sudah ada di zaman dahulu gitu. Zaman Jepang juga, penjajahan Jepang, kawih sudah dijadikan sebuah alat sebagai ya bisa dengan sebuah penyemangat dari para penjuang ataupun juga istilahnya ngageingkeun teh. Jadi istilahnya benar-benar menggugah rasa lah gitu ya bagi para pendengarnya. Nah, sehingga penyemangat dari ya pengawih ini untuk para pendengarnya setelah mendengarkan kawih ini bisa menjadi sebuah motivasi ataupun juga menjadi sebuah kesemangatan buat para pendengarnya. Nah, kemudian kawih Jepang, zaman Jepang antara 4 atau 50 tahunan ke belakang lah ya. Jadi kawih zaman Jepang ini ya memang sudah mulai populer gitu ya. Seperti kawih es lilin gitu ya. Jadi zaman dahulu lah. Es lilin mah cice kalapa muda. Nah, itu intinya dari ini ada bentuk kata-kata yang sindiran ataupun juga istilah gitu ya, yang dapat dimengerti oleh orang-orang Sundanya sendiri. Nah, biar orang Jepang ataupun orang yang orang Sunda ini tidak bisa mengerti dari apa yang disampaikan oleh orang-orang Sunda ini ya, yang dijajahnya. Jadi sehingga sebagai kode lah gitu ya, sebagai kode untuk kita, untuk penyemangat dari orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Sunda. Nah, kemudian ada kawih Wanda Anyar, yaitu kawih modern. Nah, kawih modern ini biasanya sudah berbentuk musiknya sudah berbentuk menggunakan musik lah gitu ya. Diimprovisasi ataupun juga dikombinasikan dengan sebuah alat musik ya, baik alat musik tradisional ataupun juga alat-alat musik yang modern ataupun juga alat musik yang elektrik ya. Nah, sehingga kawih ini menjadi sebuah warna yang bisa digemari oleh anak-anak muda karena memberikan sebuah warna musik yang bisa dinikmati oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, sehingga kita bisa menikmatinya seperti mendengarkan lagu-lagu yang zaman sekarang. Nah, ini adalah sebuah jenis-jenis dari kawih ya.
kawih buhun, kawih klasik, kawih zaman Jepang, kemudian juga kawih Wanda Anyar ataupun juga kawih modern. Nah, baiklah para siswa sekalian, di sini Bapak akan memperlihatkan contoh dari kawih buhun. Nah, di sini ya. Kita coba perhatikan. Nah, ini adalah kawih buhun. Hi guys, I'm Fatia Abu Chari. My nickname is Som-O. I'm 39 years old. Adalah merupakan kawih buhun ya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, nah ini adalah bentuk-bentuk tema ataupun juga petuah-petuah wejangan yang ditulis oleh orang tua zaman dahulu guna untuk memberikan wejangan. Langit lengang, angin rintik dina ati. Nah, ini ya. Baik, selanjutnya contoh dari kawih Wanda Anyar ataupun modern. Kita matikan dulu. Kita ke kawih modern ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kawih modern yang sudah sudah di aransemen ulang musiknya ya. Jadi sudah masuk ke kategori cover, sudah modern ke sini. Jadi sudah dikombinasikan dengan sebuah alat musik digital ya, menggunakan organ ataupun piano ataupun juga alat digital yang lainnya. Isi ataupun dari tema ataupun juga dari isinya memberikan sebuah lambang ya. Langsung ke contoh kawih kaulinan. Nah, ini kalau kawih kaulinan ini biasanya digunakan oleh anak-anak kecil yang ada di sebuah kampung yang mungkin masih belum terjamah dengan digitalisasi seperti yang sekarang ya. Jadi tempat bermain ataupun juga alat mainannya, kemudian gaya mainannya pun berbeda dengan anak-anak yang sekarang. Nah, kawih kaulinan ini biasanya suka ditembangkan dalam
sekelompok anak-anak sedang bermain. Salah satunya contohnya seperti ini untuk lagunya ya. Ini lagu Cincang Keling. Nah ini sama juga pantun ya, cuman dikemas dengan sebuah nada dan irama untuk bermain, biar permainannya tambah meriah. Oke, baiklah para siswa sekalian, ini adalah beberapa contoh dari kawih ya. Nah, jadi pada intinya untuk bentuk ataupun jenis kawih sendiri ini biasanya ya memang sebagai pengisi dari kehidupan masyarakat pada zaman dahulu ya. Jadi khususnya di wilayah tataran Sunda, untuk kawih ini sangat melekat sekali karena memang pada zaman dahulu, beberapa tahun ke belakang itu dunia hiburan di masyarakat itu memang ya tidak seperti zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kita enak dengan apapun, mau mencari hiburan pun dengan punya alat komunikasi, handphone ataupun televisi banyak, setiap saat dan kapanpun kita ingin ingin hiburan itu ya gampang dan mudah gitu ya, dan dekat juga. Nah ya, jadi ini untuk pedaran ngenaan kawih, materi yang pertama ini Bapak cukupkan sekian. Semoga nanti kita langsung ke materi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan masa pandemi kita berdoa agar segera selesai. Baik, terima kasih, itu yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk keluarga kita.